Hai guys, welcome back to Figurin Aja, KCO promo belakangan. Oke, kali ini gue seperti yang udah gue infoin di video short sebelumnya ya. Jadi tuh gue akan coba untuk bikin video yang versi panjangnya nih di YouTube buat ya cek dulu ya apakah memang peminatnya baik juga. Kalau memang misalnya peminatnya banyak ya gue akan terus bikin video panjang. Tentunya short juga tetap akan ada nanti ya, cuman paling ya apa namanya dibikin agak berbeda aja. Jadi tujuannya itu gue bikin video panjang ini ya supaya biar gue juga apa namanya tuh bisa reviewnya tuh kasih kalian info reviewnya lebih mendalam dan juga bisa ngomongin apa hal-hal yang pengen gue omongin terkait si figur-figur gue ini, baik Ultraman, baik Kamen Rider atau juga si Dragon Ball ya. Nah jadi tolong supportnya juga, diinfoin juga kalau misalnya memang nanti gue ada kurangnya di bagian mana, karena ini juga pertama kalinya gue bikin video panjang. Boleh tolong kalian share aja ya, boleh bagi-bagi juga ya, dan mohon juga untuk supportnya juga untuk selalu tetap like, komen, share juga, di subscribe juga ya setiap, dan nyalain juga loncengnya, jadi nanti setiap kalau misalnya ada video baru muncul itu kalian bisa langsung dapat apa namanya notif lebih awal. Oke, kita masuk ke videonya sekarang. Jadi kali ini gue mau review untuk si Ultraman Cosmos Luna Mode ya. Mungkin gak review ya kali ya, karena gue pakai bahasanya biasa tuh ngomongin ya. Gue lebih suka tuh ngomongin cerita aja gitu terkait SAF ya, daripada apa namanya, daripada ngomongin review kali ya. Oke, yuk kita ngobrolin ya, kita ngomongin si SAF Ultraman Cosmos Luna Mode. Pertama kalau misalnya dilihat dari apa namanya boxnya sendiri, ini dia nih agak lebih gede gitu ya dibanding sama apa namanya kalau box-box SAF Ultraman pada umumnya nih yang versi reguler. Itu tuh dia agak kayak lebih gede, mungkin karena ada aksesorisnya ini ya, yang apa namanya, yang bikinnya jadi nih ininya gini agak lumayan gede gitu loh tuh, karena memang ada aksesoris si ininya kan dia, siapa namanya nih yang ya bukan beam ya ini ya, moon apanya gitu ya lupa. Jadi bikinnya dia tuh apa namanya dibikin lebih gede kayaknya boxnya ya. Di sini nih untuk aksesoris lumayan ya, apa namanya standar Ultraman pada umumnya sih. Ini ada kayak apa namanya 4 pasang, harusnya 5 nih ya, sama di sini ada 5 pasang handspar, terus ada yang tadi efek moonbeamnya ini nih. Nah ini cuman yang bikin sama ada color timernya juga. Nah yang bikin uniknya mungkin adalah di sini ya, di SAF yang gue lihat ini yang terbaru nih di Ultraman dan juga kayak ada di Kamen Rider gitu, yang Faiz tuh yang kemarin reissue itu yang gue punya juga, yang udah gue unboxing. Itu tuh dia sekarang tuh default hands-nya itu tuh nggak pakai yang ini ya, nggak pakai yang tangan ngepal gitu loh. Kayak si Cosmos ini nih dia nggak pakai tangan yang ngepal loh nih tuh. Dia pakai tangan yang ininya dia ya, yang tangan yang biasa apa di movie-nya itu. Dia kalau misalnya lagi kayak mau memberikan ini kali ya, ya kayak gini lah ya, mau memberikan apa namanya itu siraman, apa bilangnya siraman rohani kali. Gue juga kurang tahu lah ya. Oke, seperti itu lah ya. Kalau untuk aksesoris ya aksesoris reguler apa namanya SAF pada umumnya lah, jadi nggak ada yang bisa dikomplain kalau misalnya apa namanya udah biasa lah dia kayak gini. Seenggaknya yang penting dikasih juga lah ya efek Shimonnya ini ya, moonbeamnya. Oke, ini nanti kita kesini dulu biar bisa dicoba-coba untuk apa namanya ini buat tukar-tukar handspatnya. Nah kalau untuk boxnya sih ya udah lah ya, dan syukurnya sih ini dia reguler ya, nggak dibikin P Bandai atau ya apa namanya sebenarnya kalau dibikin Shinko Choseo sih gue sih oke-oke aja ya, karena kan ya kayak si Ultraman 3, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, dia kan itu kan dibikin ini ya, dibikin apa namanya itu Shinko Choseo. Ya sebenarnya kalau misalnya si Cosmos ini dibikin Shinko Choseo juga gue sebenarnya nggak terlalu apa namanya permasalahan itu sih, bahkan ya menurut gue ya boleh-boleh aja, karena kan Shinko Choseo kan artikulasinya jelas lebih mantul dan ya lebih premium aja sih kalau menurut gue. Cuman ya tetap bersyukur karena dia dibikin reguler, jadinya ya tentunya banyak orang juga yang jadinya lebih bisa PO dan dapetin si Cosmos ini, karena mungkin siapa tahu kalau misalnya udah Shinko Choseo atau P Bandai kan banyak juga orang-orang yang nggak mau ya untuk apa namanya ini si Cosmos. Oke, itu untuk box dan aksesorisnya. Sekarang kita coba lihat si figurnya sendiri. Oke, ini dia si Ultraman Cosmos Luna Mode yang tentunya gue pribadi sendiri nih udah suka banget ya, karena dia ini salah satu Ultraman era Heisei yang tentunya jadi ini gue ya, ikonik banget dulu waktu gue masih kecil. Gue seneng banget nontonin dia karena memang gue suka banget warna biru, dan ini warna birunya dia ini nih mantep banget ya menurut gue. Ini udah movie accurate, ini udah movie accurate banget sih sebenarnya, dan sangat
Ya kayak tadi yang gue bilang ya, sangat mantul, sangat bagus. Kalau menurut gue sih ini untuk warna birunya, jadi harusnya nih tidak akan ada apa namanya, tidak ada protes sih gue untuk warna birunya ini ya. Ini mantap, mantap banget sih. Memang ini worth it untuk ditunggu ya. Udah berapa lama nih dia akhirnya dikeluarin juga nih sama si Bandai, si Asian Figuarts-nya ini yang Lunamult ini. Dari proporsi badannya ini gue lihat keren banget, dan memang apa namanya ini dia apa namanya detailnya mantep banget juga. Ini silvernya, birunya, semuanya ini head sculptnya segala macamnya semua sih gue nggak ada komplain ya. Gue bener-bener sangat kayak pas di announce banget ini, gue udah kayak bahagia banget dan gue sangat menantikan banget. Oke, kita lihat dulu yuk untuk apa namanya ininya ya, detail-detailnya sih ini udah bagus banget ya. Gue nggak ada, dan syukurnya juga nih di figur gue ini sih gue nggak ngeliat ada cacat produksi atau cacat bawaan pabrik ya, atau kayak apa namanya cat yang mungkin kelebihan atau yang kemana gitu dia ketumpahan catnya. Di sini sih nggak ada, jadi harusnya fine-fine aja. Semoga ya kedepannya bisa begini terus ya Bandai. Nah, cuman memang hal yang dinotis yang mungkin agak aneh adalah ini ya, di bagian apa namanya ini, di bagian tangan sininya nih dia agak kayak tidak joinnya seperti tidak pada hal Ultraman pada umumnya ya. Nih sebentar nih, gua ambil dulu sebagai perbandingan si Omega gua. Nah, ini kalau si Omega nih kan, kalau kalian lihat nih tuh, dia tuh ini ya normal gini lah ya, yang pada umumnya lah yang biasa kita lihat. Sementara kalau misalnya si Cosmos ini, dia tuh kayak apa namanya, kiri sini tuh kayak si SIF-nya Mebius. Kayak saya SIF-nya Mebius tuh gue inget. Apa namanya, mungkin biar lebih ada ini kali ya, dia biar bisa lebih leluasa kali ya, gue juga kurang tahu sih. Tapi ya sebenarnya sih nggak yang sampai gimana banget. Oke, kalau untuk kepala, ini dia dari sini ini ya, jadi harusnya nih kalau misalnya untuk ini dia sih aman-aman aja tuh, dia bisa sampai ngenengak banget sampai segini ya. Tuh, nengak ke atasnya sih harusnya nggak ada masalah. Terus juga bisa, kepalanya ini nggak bisa ditarik ya, nggak kayak si apa namanya, nggak kayak si apa namanya tuh, si Omega atau si ini, si Arc ya, sama Blazar yang bisa ditarik. Ini dia nggak bisa ditarik, cuman ya oke lah ya, nggak ada masalah. Terus tangannya juga dia sih nggak ada masalah tuh ya, mau direntangin begini juga dia nggak ada masalah tuh, bisa sampai sebentang ini. Terus ini double jointnya juga sampai segini ya, kalau dilihat nih double jointnya dia sampai segini, lumayan juga. Terus juga perutnya sih juga ya bisa sampai begini ya, untuk kondongaknya ke bawahnya juga lumayan nih, nggak ada masalah sih harusnya ya. Terus yang gue suka tuh di bagian pahanya nih, meskipun dia ini, karena kan seingat gue tuh Mebius tuh dia aja belum dikasih yang versi pahanya yang udah terbaru ya. Ini udah terbaru nih, bisa nih tuh, bisa diturunin gini, turunin bisa dimasukin. Nah jadi dia udah ikutin yang proporsinya pahanya ini nih udah di Ultraman terbaru. Jadi kita apa namanya, bisa kalian kayak kalau mau dibantangin gini dia bisa ya. Cuman gue nggak mau melakukan itu karena gue tidak mau ada resiko lecet, meskipun sebenarnya ya udah bisa dibantangin kayak gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk ke belakang ya nggak bisa ini banget ya, karena dia kehalang sama ininya. Kedepannya juga bisa harusnya ya, tinggal kalian turunin gini. Nah tuh, kalau ke depan dia harusnya nggak ada masalah. Ini masih seret banget by the way, masih baru ya. Terus kalau untuk ini di kaki ya dia bisa sampai segini banget lah ya, seperti biasa. Terus ada bisa kiri kanan gininya, ada ininya juga, tangannya juga bisa sampai segini banget. Ya untuk artikulasi seumumnya SHF inilah ya, SHF apa namanya, SHF Ultraman regular pada umumnya. Jadi ya nggak ada masalah, nggak ada komplain. Gue sih so far oke-oke aja. Dan untuk harga juga ini waktu itu gue PO di sekitar 800 ribuan harusnya ya. Harusnya sih yang nggak PO sekarang kayaknya mungkin ready-nya bisa rada lebih mahal ya. Tapi ya menurut gue sih worth aja sih, apalagi kalau buat pecinta kosmos ya. Kalian siapa tahu udah nungguin nih si SHF Cosmos ini kayak gue kan ya, gue udah nungguin banget nih si SHF Cosmos. Ini patut untuk di apa namanya, dibeli sih kalau menurut gue, karena ya apa namanya, kayak model Mebius tuh kan dia nggak akan keluar lagi ya. Gue aja sekarang waktu itu Mebius tuh gue jual, gue rugi banget ya, kayak gue nyesel banget, dan akhirnya sekarang gue buyback lagi, untungnya ada. Nanti dia akan perkiraan datang ya di bulan November, nanti gue akan bikin video juga untuk yang Mebius lagi ya. Kalau untuk ini sih so far untuk si Cosmos, dari artikulasi, dari apa namanya, dari harga, dari detail, ini udah mantep banget kalau menurut gua ya. Jadi kalau misalnya kalian memang belum punya, dan ini wajib punya banget sih untuk koleksi si Cosmos ini ya. Dan ya semoga juga kedepannya kalau dibikin Shin Kocho Seho mungkin ya
gue mungkin bingung sih dia kalau dibikin Shinko Choseo mau dibikin apa lagi ya, tapi ya udah sih kalau memang nanti ada, siapa tahu artikulasinya bisa lebih mantap dan lebih banyak aksesoris. Mungkin kurangnya cuman ya kalau menurut gue apa ya, mungkin karena gue suka banget kali ya, jadi ya gue nggak ngerasain kekurangan yang signifikan sih. So far sih apa namanya, gue fine-fine aja dengan si Cosmos ini ya. Oke, sekian dulu untuk video ngomongin si Cosmos ini. Jangan lupa untuk apa namanya, tungguin selalu nanti video selanjutnya dari gua. Semoga apa namanya, video full YouTube gua pertama ini nanti bisa rame juga dan banyak yang nonton ya, dan banyak yang suka dengan video ngobrolin si Ultraman ini. Sekian dulu untuk video figurnya kali ini. Kita ketemu lagi di video figur lainnya. Salam shop.